Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di webinar Mini Bootcamp 2 hari kedua bersama Data Bangalore. Hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh Kak Muhammad Yusuf Aristianto selaku co-founder dari Belajar Statistik. Dan perkenalkan, saya Fitri Septiati selaku moderator yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai, teman-teman dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu. Silakan on-cam dulu ya, teman-teman semuanya. Yuk on-cam dulu ya semuanya sebelum mulai. Oke, aku juga mengingetin nih, di akhir sesi nanti kita ada hadiah 300.000 untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah kalian memfoto diri kalian atau men-screenshot diri kalian sedang mengikuti webinar kami, upload di Instastory, lalu tag ke Instagram @data_bangalore dan Instagram aku @fitriseptiati. Nanti kami repost dan akan kami pilih untuk 4 orang pemenang. Oke, langsung aja ya. Mungkin aku serahin ke Kak Yusuf Aristianto. Halo, Kak. Kak. Halo, Mbak Fitri. Gimana Kak, siap? Oke, sudah. Oke, silahkan Kak. Oke, izin screen ya. Oke, saya belum dapat izin buat share screen. Oh iya, sebentar Kak. Aku bilang dulu. Oke. Udah bisa belum, Mas? Oke, saya coba. Masih belum bisa. Masih belum Kak, jadiin co-host aja Kak. Yusufnya. Oke, udah bisa. Gimana, udah bisa ya Mas? Udah bisa. Oke. Lihat share screen saya. Oke, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang SQL, terutama pada masalah data analytics. Perkenalkan dulu, saya bisa dipanggil Yusuf atau Aris, baru banget kemarin dinyatakan lulus. Saya kemarin itu kuliah di jurusan peminatan Sains Data atau Data Science. Sekarang lagi suka-sukanya sama AI, ML sama NLP. Nah, lebih lengkapnya buat teman saya nanti bisa ngobrol langsung lewat LinkedIn. Itu apa namanya, platform buat profesional biar lebih dekat aja. Kemudian kalau mau tahu proyek-proyek yang pernah saya kerjain bisa kunjungin GitHub saya juga. Sama-sama username-nya MyAris. Oke, disclaimer dulu. Sebelumnya suara saya yang lagi habis-habisnya ya. Mohon maaf nanti kalau kiranya apa Anda yang ngira lemas ini belum makan atau apa. Emang saya belum makan, ini belum sarapan. Karena habis vaksin tiba-tiba apa ada banyak
efek sampingnya sampai nggak doyan makan. Jadi mohon dimaklumin nanti kalau ada yang kurang jelas atau butuh lebih kertas lagi, nanti boleh diinterupsi aja di tengah-tengah. Terus nanti di tengah-tengah boleh minta tolong, minta izin minum juga. Kemudian untuk Q&A nanti, saya punya semacam aturan nih. Jadi saya prioritasin pertama untuk teman-teman yang mau ngacung atau raise hand buat ngobrol secara langsung ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti harap tidak bertanya di chat room ya, karena agak kurang rapi. Nanti kita tolong Mbak Fitri, udah di-share ya? Iya Kak, udah. Oke, nanti tanya di Slido aja ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan klik link yang sudah dibagikan ya. Betul. Sambil terkumpul, kalau ada pertanyaan yang sama bisa di-up aja. Jadi nggak perlu bertanya berkali-kali gitu. Jadi yang terakhir ini gambar apa ini? Ini nggak tahu saya ngasih ilustrasi apa. Yang pasti ini saya buat materinya untuk pemula ya. Saya tahu ada teman-teman saya juga di sini yang pastinya udah banyak berilmu. Nah, nanti mungkin bisa jadi tambahan ilmu aja atau bisa memperkuat dasar ilmunya aja di sini. Saya tetap memprioritaskan teman-teman yang baru belajar nanti di sini. Mau saya agak oke, lanjut. Nah, kita bakal belajar apa aja nanti. Kita bakal ngapain aja. Pertama, sedikit tentang teori, karena memang penting, tapi bakal buat busan pasti itu pasti. Kemudian ada referensi. Referensi nanti ada tambahan ilmu aja. Kiranya nggak bisa saya jelaskan secara lengkap. Kemudian nanti kita bakal ngobrol bareng. Kemudian ada kuis, nanti kita coba bareng-bareng nyoba kuis online. Kemudian Q&A. Q&A kita ngobrol santai aja, nggak perlu terlalu terpaku sama pertanyaan. Terakhir nanti ada challenge. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita mulai ke teorinya. SQL, Structured Query Language. Nah, SQL itu bahasa pemrograman khusus untuk memanajemen data atau memanipulasi data. Kalau saya sih nyingkatnya, SQL itu untuk menarik data. Istilahnya kita punya database, kita punya suatu tempat yang dapat menyimpan data, entah data warehouse, data lake, dan lain-lain, itu dengan SQL itu paling optimal SQL. Nah, bermula dari ide penelitian Dr. Edward tahun 1969, beliau punya penelitian atau ide dengan nama DSL Alpha yang kemudian dikembangkan oleh IBM dengan nama Square dan berangsur-angsur berubah lagi dengan nama Sequel. Nah, ketika mau didaftarkan ke merek Datkem, ternyata udah ada tuh produk yang namanya Sequel, jadi nggak bisa kita daftarkan di situ. Sehingga diubah lagi namanya jadi SQL sampai sekarang. Walaupun sekarang orang-orang juga baca SQL tuh dengan sebutan SQL gitu. Saya izin minum lagi. Di sini ada sumbernya, itu bisa lebih jelasnya. Nah, ada beberapa perintah SQL, masuk diantaranya ada Data Definition Language (DDL) berkaitan dengan pembuatan struktur tabel, pembuatan database. Di antaranya ada perintah create table, create database, kemudian drop, alter, dan rename. Kemudian ada data manipulation language, manipulation. Di sini perintahnya berkaitan dengan pengubahan data dalam suatu tabel, tentang bagaimana cara kita menginput data, menghapus data, memperbarui, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsinya antara lain ada select,
Ini untuk menampilkan data, untuk mengambil data, menarik data. Kemudian ada insert untuk memasukkan data baru ke tabel yang ada. Kemudian delete untuk menghapus baris data tertentu, dan update untuk memperbarui baris data tertentu. Kemudian ada data control language. Nah, ini berkaitan dengan akses user dalam mengelola dalam suatu database. Bisa di-grant, atau kita izinkan, atau revoke, hapus izinnya. Nah, ada dua lagi di sini, perintah SQL, Transaction Control Language dan Programmatic SQL. Ini saya belum pernah pakai ya, jadi belum terlalu bisa jelasin. Nah, nanti bisa kunjungin aja sumbernya. Oke. Di sini kita hanya akan fokus ke fungsi select, di mana kita akan menampilkan data menggunakan perintah SQL. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kita akan membahas tentang select, where, group by, order by, limit. Nah, ini untuk awalan aja ya, karena nanti ada tingkatan lanjutan juga. Case pertama, jika kita ingin menampilkan hanya satu kolom saja dari suatu tabel, gunakan select nama kolomnya from nama tabelnya. Kalau dua kolom, cukup dibatasi dengan koma. Jadi select nama kolom 1, nama kolom 2. Nama tabel. Nah, bagaimana jika banyak kolom atau semua kolom lah? Jadi nggak batas banyak, tapi semua kolom dalam satu tabel. Kita nggak perlu menuliskan semua nama kolomnya satu persatu yang dibatasi dengan koma, tapi cukup pakai simbol asterisk atau bintang ya intinya. Jadi select bintang from nama tabel. Nanti akan otomatis terambil atau ditampilkan semua data, semua kolom dari tabel tersebut. Case 2, kita bisa mengcustom nama kolom. Ketika suatu database punya nama kolom yang mungkin aneh-aneh, jadi kita pengen mengcustom biar nanti hasil yang ditampilkan lebih bagus gitu, kita bisa menggunakan yang namanya alias. Nah, alias bisa kita tuliskan dengan fungsi AS atau S, atau nggak perlu sama sekali. Jadi kita hanya perlu memisahkannya dengan spasi. Nah, ini contoh penulisan yang pertama. Jadi lengkap dengan aliasnya atau AS. Ini jauh lebih readable ya, lebih mudah dibaca daripada mungkin dengan spasi aja kayak gini. Nah, history kita bisa menggunakan filter untuk memfilter data apa aja yang mau kita tampilkan, data seperti apa, atau data dengan kondisi seperti apa. Nah, ini gunanya where di sini. Kalau kita ngertiin gimana, ya memang benar. Kalau bacanya kayak gini, select nama kolom, tampilkan nama kolom dari tabel ini, di mana nama kolomnya sesuai dengan kondisi tertentu kayak gitu. Itu cara bacanya. Jadi kita bisa menggunakan where untuk mengimplementasikan kondisi tertentu. Nah, untuk beberapa kondisi kita bisa gabungkan di sini kondisinya dengan operator AND atau OR. Nggak bisa double where-nya. Jadi kita gabungkan di satu where aja. Oke, nanti bakal lebih jelas saat kita ngoding. Kemudian kita juga bisa mengurutkan datanya berdasarkan kolom tertentu. Jadi ketika kita hanya punya select dan from aja, kita tampilkan nama kolom dari suatu tabel, kayak gitu aja, otomatis dia datanya akan sama seperti di database. Kita bisa urutkan untuk melihat data tertentu, misal kita urutkan berdasarkan nama kolom tertentu untuk melihat mungkin urutan nama berdasarkan alfabet gitu, atau urutan suatu nilai yang terbesar dan macam-macam. Masih dengan mengurutkan, kita juga bisa mengcustom apakah urutannya naik atau turun. Kita bisa menggunakan tambahan argumen descending atau ascending di belakang nama kolomnya. Descending berarti menurun ya.
dari besar ke kecil dan ascending naik dari kecil ke besar. Nah, masih dengan mengurutkan kolom, kita bisa menambahkan beberapa kolom. Jadi kita ngurutin nggak hanya berdasarkan satu kolom aja yang diurutkan, tapi 2 kolom juga bisa. Jadi ketika kolom pertama ini kita urutkan secara ascending tadi naik ya, naik. Kalau udah kita urutkan naik, nanti mungkin ada nilai-nilai yang sama, kita urutkan secara menurun bisa. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Case 5, kita bisa membatasi jumlah baris yang ditampilkan dengan limit. Nah, seperti namanya, kita bisa melimitasi atau membatasi jumlah baris data yang tampil. Nah, di sini diisi dengan angka, misalkan 5, berarti 5 baris teratas yang akan kita ambil. Nah, kita juga bisa mengcustom titik awal dan akhirnya. Jadi kalau limit yang sebelumnya, itu default-nya mulai dari baris pertama sampai titik kita tentukan di situ. Misal 5, berarti baris pertama sampai baris kelima. Kalau kita set 2 argumen seperti ini, ya di awal koma akhir, kita bisa set tuh. Misal limit 2,5, berarti yang akan tampil adalah baris kedua sampai baris kelima. Gitu. Mengelompokkan data menurut kolom tertentu. Nah, disinilah fungsi group by. Ketika kita punya case di mana kita perlu mengelompokkan suatu data, misalkan ada case, berapa sih jumlah dari masing-masing penduduk di kota A berdasarkan jenis kelamin. Nah, situ kita perlu mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin terlebih dahulu, baru kemudian kita hitung masing-masing jumlahnya. Nah, perlu diketahui juga kolom yang digunakan untuk apa namanya di group by, untuk di group by ini harus ada kolom yang ditampilkan. Jadi group by di sini nama kolom agregat itu harus ada di select, harus ada. Kalau kita hilangkan maka akan error di situ, nggak akan berhasil group by kita. Nah, masih di group by. Group by itu sangat apa namanya bagus ketika kita ingin menggunakan fungsi agregasi. Fungsi agregasi ada banyak. Ini salah satunya aja, salah duanya, the sum atau jumlah, kemudian average. Jadi query ini akan mengembalikan atau menampilkan kelompok pengelompokan dari nama kolom ini, kemudian dihitung jumlah dan rata-rata dari nama kolom yang kita pakai di situ. Ini kurang aplikatif ya, ini masih teori, jadi kurang kelihatan kayak gimana fungsi aslinya. Kemudian mengelompokkan data menggunakan beberapa kolom, sama seperti apa tadi order by, kita bisa menggunakan beberapa kolom untuk mengagregat di sini, atasi dengan koma. Nah, seperti tadi, tiap kolom yang kita gunakan untuk di group by, kita harus tampilkan juga di select. Oke. Nah, kita tambahan aja referensi. Nah, ini sengaja nggak saya bahas secara detail, tapi nanti bisa dipelajari sendiri di tautan atau referensi yang sudah saya sediakan. Pertama, terkait join table. Ada beberapa, termasuk yang antaranya ada inner join, outer join, left, right, dan lain-lain. Nah, ini penting ketika kita ingin menggabungkan lebih dari satu tabel, karena bisa jadi yang namanya RDBMS kan ya, relasional, semua tabel itu nggak jadi satu full, nggak, jadi dipisah-pisah. Jadi beberapa tabel dengan primary key dan apa namanya, saya lupa namanya, dan key yang satunya, oke, nah saya lupa, pasti contohnya ini. Jadi kita select nama kolomnya, kemudian dari tabel mana
tabel pertama ini kita join dengan tabel kedua. Nah, join-nya ini kita harus tentukan juga. Kita join di masing-masing dengan kolom apa. Nah, di sini saya contohkan ID. Jadi otomatis di masing-masing tabelnya harus punya kolom ID biar bisa kita gabungkan. Gitu. Nah, kemudian ada subquery. Subquery itu simpelnya adalah query dalam query. Oh iya. Query itu kayak gini ya. Tadi belum saya jelaskan. Satu query itu select sampai akhir titik koma. Satu query ya. Nah, ketika ada subquery, dia itu ada dua select di sini. Ada select yang lebih kecil di dalamnya. Beda dengan select yang utama ya. Kalau select yang utama nanti dibatasin dengan titik koma di akhir. Kalau subquery itu nggak ada titik komanya. Karena titik koma kan menandakan akhir dari query. Gitu. Tipe data. Nah, di SQL ada beberapa tipe data, termasuk antaranya ada string, dibatasin dengan tanda petik. Kemudian ada numerik. Nah, numerik itu ada bilangan bulat, ada biasa, kemudian pecahan desimal. Nah, desimal bisa kita tulis dengan 0 di sininya, atau tanpa 0 juga bisa. Kemudian ada ini angka apa namanya? Angka eksponen ya. Jadi 1,7 kali 10 pangkat 3. Ini kalau kita tulis 1700, oh ya aman-aman aja. Tapi kalau nilainya sampai miliaran ya, nggak bakal efisien kalau kita tulis manual. Jadi kita pakai notasi seperti ini, menulis angka numerik. Bentar. Oke, boolean udah biasa, dua nilai aja, false dan true, kemudian date time. Nah ini date time. Date time adalah tipe data khusus untuk tanggal. Sini bisa kita tuliskan tanggalnya aja, bisa tuliskan waktunya aja, jamnya, atau full. Jadi tanggal, jam, tanggal dan jam. Operator. Ada beberapa jenis operator dalam SQL, terutama logical, and, not, or, atau for, dan lain-lain. Ini bisa kita tulis dengan simbol dan, kemudian not itu pakai tanda seru. Kalau or ini dengan, ini namanya apa, saya kurang tahu. Dia di samping tombol enter kalau di keyboard. Kemudian ada operator comparison. Comparison berarti perbandingan, di mana kita bisa membandingkan antara satu dan lain, hampir sama seperti ini. Ini dikhususkan untuk logic ya. Comparison, ada lebih dari, kurang dari. Nah, ini operator pertidaksamaan, dikebalikan dari sama dengan. Ini tidak sama dengan, bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Kemudian ada between and, ini kalau kita ingin menghitung operasi antara, jadi antara ini dan ini seperti itu. Kemudian in itu untuk mengecek apakah ada, jadi apakah ada ini di dalam ini. Nah, nanti ada contohnya. Di matematikal biasa ada tambah kurang kali bagi, ada modulus dan ada pangkat. Terakhir ada operator matching di sini. Matching berarti kita mencocokkan. Biasanya ini dipakai untuk tipe data string ya. Like mungkin gampang. Jadi like itu ada dua operator khusus di sini. Nah di sini persen bukan nggak sama dengan modul di sini ya. Nanti ada contohnya. Persen ini mencocokkan beberapa elemen. Kalau underscore mencocokkan hanya satu elemen. Kemudian kita juga bisa memakai regex di SQL. Nanti ada contohnya lebih jelas. Nah, sama seperti di Python atau R, di
juga ada fungsi-fungsi built-in yang bisa memudahkan kita untuk menampilkan data dan mengcustom datanya. Ada absolute, ada eksponen, ada mode, ada upper. Nah, ini nanti selengkapnya bisa coba dipelajari. Ada right dan lain-lain. Oke, lanjut ke modding. Ini yang mungkin diumpulkan ya. Teman-teman, sini saya ajak modding bareng. Kalau mau ya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, di sini saya pakai media offline ya, jadi di laptop atau komputer teman-teman sendiri. Kalau yang pakai HP mungkin bisa pindah ke laptop, silakan. Saya pakai SAMPP buat manajemen database-nya, kemudian, nah di sini teman-teman pasti asing yang SQL kita nantinya pakai SQL. Mungkin bukan aplikasi yang terbaik karena memang SQL itu bukan dikhususkan untuk SQL. Nah, di sini saya mempertimbangkan di perusahaan itu banyak banget variasi ya, termasuk yang terakhir ada pakai Oracle, SQL Server, Postgre dan lain-lain. Nah, itu untuk keperluan produksi ya. Tapi kalau di sini kita harusnya belajar, saya milihnya pakai VS Code dengan beberapa library yang khusus agar lebih mudah nanti buat mempelajarinya. Oke, udah ada yang pengen nyobain ya. Ini saya belum share ya. Ini saya share ya. PNB-nya bisa dicek, bisa share ya. Belum pernah nyoba. Saya coba dulu data, kode, dan requirements-nya. Jangan bisa ya. Oke, bisa. Kodenya udah saya kirim. Apakah bisa di-download atau dibuka? Ini dipersiapkan dulu bantuannya aja ya. Nanti saya ajarkan urut kayak gimana nanti agar bisa coba bareng-bareng. B3 itu aja. Saya izinkan lagi. Udah saya kirim semua ya. Oke. Silakan install SAMPP terlebih dahulu. Itu yang paling awal dan paling penting agar kita bisa pakai suatu database dan bisa pakai SQL-nya. Oke, saya asumsikan udah ya. Kalau ada teman-teman yang tertinggal atau pengen ditunggu, nanti bisa chat aja. Chat ya di chat room. Kalau udah, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di requirements, silakan diinstal beberapa library-nya. Oke, yang belum install SAMPP, saya bantu cari linknya ya. Mungkin diberikan waktu untuk Siap-siap. Saya belum pengalaman langsung kayak gini, jadi kayak gimana waktu-waktunya nanti minta tolong dibantu Mbak Fitri ya buat mantau chatnya. Ya, mungkin teman-teman dikasih waktu sampai jam 10.45 untuk install. Gimana, Mas? Boleh, silakan. Oke. Buat teman-teman yang belum install, install dulu ya aplikasinya. Kita tunggu sampai jam 10.45. Terima kasih. Oke.
Install sampai P terlebih dahulu ya. Kita pelan-pelan aja. Mungkin ada yang pakai Postgre, SQL Server, dan lain-lain. Mungkin boleh juga coba-coba sampai P atau MySQL. Nah. Kalian ada grupnya, saya nggak boleh masuk katanya. Nanti di invite, Mas. SQL Lite ya? WhatsApp. Saya pakai SQL Alchemy atau apa nih? Nah, ini pilihan saya sih. Jadi kalau teman-teman punya apa namanya environment atau cara yang lebih bagus, silakan. Tapi untuk ngoding bareng kali ini saya pakai SQL Alchemy ya. Agar kita bisa pakai notebook Python buat jalanin kode SQL. Sambil nunggu teman-teman install. Maaf, ini yang diinstal yang mana ya? Karena ada banyak pilihan. Sebentar, yang di web ya? Iya. Nih. Yang terbaru ya? Iya, betul. Oke. Yang for Windows, yang untuk Windows ya disesuaikan dengan hostnya masing-masing. Untuk yang udah download 3 file yang saya share tadi, silakan masukkan ke dalam folder khusus ya. Folder khusus, kemudian buka VS Code-nya, dan open folder tadi. Nah, open foldernya. Sehingga bentuknya kayak gini nanti, cuma nggak ada PPT-nya. Gitu. PPT bisa di-share ya nanti Mbak Fitri ya, atau siapa nanti Mbak yang share. Jadi saya share ke Mbak Fitri aja. Setelah selesai nanti sesi webinarnya. Karena mungkin bakal saya perbaiki lagi, kiranya nanti ada tambahan-tambahan di sesi Q&A biar lebih sempurna gitu. Ya, aku hubungi lebih lanjut. Mas Ilham yang ditanyakan file apa ya ini? Oke, Mas Rizwan, untuk nama foldernya silakan disesuaikan. Nggak harus sama dengan saya. Yang pasti satu folder khusus ya. Untuk filenya tadi sudah saya share di atas ya. Saya share ulang ya, yang tenggelam. Nah, 3 file itu. Ada saya share ulang. Oke. VS, jadi VS Code ya. Saya pakai VS Code tujuannya agar bisa ya sistem yang saya susun pakai VS Code sih. Terutama pada SQL Alchemy-nya, kemudian ada database ini nantinya, localhost yang dimaksud PHP MyAdmin, itu saya rasa kurang ya nggak dikhususkan untuk ngerang kode SQL ya. Jadi kurang enak aja kalau kita pakai localhost PHP MyAdmin. Ya memang bisa, jadi dicoba aja. Nah, mungkin masukan buat saya aja, mungkin terlalu rumit dan terlalu banyak ya. Nggak worth it kok nanti kalau kita udah coba. Oke, 10.45. Masih download, Kak. Masih download. Download dan install. Installnya nanti
Saya nggak lupa apa aja yang perlu di setting install. Ya, pakai cara biasa aja ya, next gitu aja. Speed downloadnya cuma 100 KB. Gimana, Mas Imam? Speed download saya cuma 100 KB. Oke, apa Mas? Gimana Mas? Mau Mas? Jadi bisa kita tonton rekaman ulangnya. Kalau Iya. jalan banget. Oke, Mbak Fitri mungkin webinar selanjutnya saya titipin dulu ya jauh-jauh waktu ya biar bisa siapin bahan-bahannya ya. Ya Mas, mungkin nanti lebih koordinasi lagi ke depannya. Betul. Gimana teman-teman, kita lanjut aja mungkin ya Mas? Iya, Atau itu Mas Rizwan silakan di download aja masalah. Nanti belum terpasang Python di situ. Apps yang di-download sampai P. Itu buat manajemen database. Sublime Text nggak support ya, karena kita butuh ekstensi khusus. Pakai Python juga ya? Betul. Python nggak pakai sih. Nggak pakai Python di sini. Oke. Tapi sambil kebetulannya. Nah, bisa sampai P VS Code ya. Biar sama. VS Code, saya pakai VS Code biar bisa pakai ekstensinya. Sini ekstensinya bagus-bagus. Hanya saya malah milih VS Code buat sesi kali ini. VS Code. Kita lanjutkan. Kalau udah sampai buka VS Code, kemudian Ispan tajam mau tanya tuh 11. Ya, saya masih nunggu di VS Code ya. Silakan buka VS Code-nya. Kemudian buka folder tadi, folder khusus yang berisi 3 file yang saya kirim. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Mana Mbak Fitri ini dikasih waktu sampai kapan ini bagusnya? Biar waktunya tertata. Ya, ini suara dari mana ya? Ada yang on mic-nya. Teman-teman di mute dulu ya mic-nya. Oke. Kurnia Rahmi, ini saya share lagi filenya. Kalau tenggelam, salah. Nah, sudah. Tiga file itu jadikan satu folder ya. Nah, foldernya nanti silakan dimasukkan ke dalam, foldernya silakan dibuka melalui VS Code dengan open folder. Sehingga nanti tampilan akhirnya akan seperti ini. Oke, 10.50 kita lanjut. Itu 3 filenya udah saya share ya di chat room. Ada requirements, data, dan kode. Oke, 10.50.
Oke, Mas. Bisa dilanjut. Lanjutannya kita install library-library yang kita perlukan di sini. Nah, termasuk diantaranya ada IPython SQL, PyMySQL, ini versi saya ya. Nanti kalau kalian installnya PyMySQL aja nggak masalah, nggak perlu sama versinya. Terakhir, yang penting SQL Alchemy. Oke, 3 ini aja. Kalian bisa pakai console Python atau CMD dengan pip install requirements.txt atau semacamnya. Ini aja saya contohkan ya. Lemot. Kantin. Kak, maaf, ini disimpannya di mana ya, Kak ya? Apa harus di C atau di G bisa? 3 file tadi ya? Iya. Terserah di mana aja sih. Di mana aja ya? Nggak ngaruh ya, Kak ya? Pasti folder khusus ya. Oke. Nah, teman-teman yang mau install library-nya bisa langsung buka CMD dengan alamatnya di situ, di folder tadi. Nah, kalau udah kebuka, langsung install aja pip. Pip install requirements.txt. Ini bisa nggak ya? Karena saya udah install ya. Ini nggak ada yang diinstal lagi. Oh, coba saya ubah. Perlu pakai versi. Gimana? Udah pada install library-nya? Nah, saya lupa cara installnya. Klik foldernya ya. Tadi pastikan kamu ada di folder yang berisi 3 file tadi. Ini kalau pakai Windows ya, saya kurang tahu pakai OS lain. Diklik namanya apa ini? Address bar ya. Diklik address bar di bagian kosong. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Oke. Terus di awal, paling awal, tulis CMD. Enter. Nah, udah ke enter. Lanjut install aja. Requirements tadi install. Saya cek lagi, saya lupa ya. Go to install requirements.txt in Python. Nah, min-r-nya kebalik. Gini. Nah, pip install min-r requirements.txt. Oke, saya kirim ulang filenya tadi ya. Oke, sudah terkirim. Silakan dicek. Oh, ini buat nanti. Oke, sambil kita praktek, sambil silakan tanya-tanyanya di Slido tadi. Slido-nya minta tolong di-share lagi, Mbak Fitri. Jauh di Wisma. Oke. Oh, udah ada. Satu tutupan aja. Bentar ya, teman-teman. Oke, sampai mana ini? Kita masih fokus di install library ya. Saya ulang lagi.
Nah, tadi 3 file yang sudah saya kirim, tiga bahan sudah saya kirim, masukkan ke dalam satu folder, kumpulkan dalam satu folder. Nah, kumpulkan dalam satu folder khusus ya. Di sini saya foldernya ini. Untuk membuka CMD di folder tersebut, untuk Windows ya, kita buka foldernya, tampilannya kayak gini, klik address bar-nya. Nah, di bagian yang kosong. Nah, sampai muncul tampilan kayak gini. Di awalnya kan gini. Kita klik bagian kosongnya, muncul tampilan seperti ini. Kita tulis CMD di depan. Enter. Nah, akan terbuka CMD dengan alamat apa namanya, dengan path yang akan mengarah ke folder tersebut. Jadi kita bisa mengakses seluruh filenya di situ. Oke, nggak bisa PLS di sini karena bukan Linux. Nah, untuk menginstal requirements tadi, gunakan kode seperti ini. Pip install min-r requirements.txt. Gitu. Kak, maaf. Tadi kan saya sudah download. Download apa ini? Download apanya tuh, software ya. Download software yang 8.09. 8.0 itu. Tapi saya copy dari download itu ke folder, terus saya install nggak bisa. Nggak bisanya kenapa tuh? Nggak bisanya dia minta apa minta di folder lain gitu, terus folder lain, terus sudah saya pilih folder lain tetap nggak bisa. Oh, bentar. Kayaknya salah paham. Yang saya maksud gimana? Bukan 3 file itu tadi. Nah, ini saya masih nginstal aplikasinya. Yang sampai P kita install sebagaimana mestinya, jangan nggak perlu kita custom foldernya. Tunggu. Ini yang saya install yang tadi saya download dari web, Kak. Yang sampai B kan tadi? Atau yang mana? Nama filenya apa tuh? Kenapa? Nama filenya apa? Bukan file yang kakak kirim, bukan yang dari web yang saya download sendiri. Sampai P tadi kan ya untuk Iya, manajemen. itu gimana? Saya nggak ngerti. Oke. Sampai P untuk installnya sebagaimana mestinya. Nggak perlu kita custom foldernya. Saya lupa soalnya tampilan installnya apa aja. Jadi saya coba ngikutin aja buat install sampai P-nya. Atau boleh share screen aja, Mas. Saya download. Oh, boleh. Butuh waktu lama. Walaupun Ya, saya share screen ya. Tapi boleh. saya belum bisa share screen. Oke, minta tolong Mbak Fitri atau Mbak Yovani sebentar. Oke, Kak Yovani tolong. Nah, untuk teman-teman yang errornya sama dengan Shihab, jadi could not open requirements, no such file. Oke, yang error Ya, jadi ya. kan semula sampai P ini saya taruh di download ya, terus saya pindah ke sini. Langsung diinstal aja di situ. Ya, saya langsung install ya. Ya. Oke, ada beberapa yang. Oke, terus ini langkah selanjutnya apa ya, Kak? Bentar. Saya klik yes atau no. Ini nggak tampil, sebenarnya share screen-nya nggak ke semua layar ya, cuma yang Explorer-nya aja. Jadi iya, dia nggak tampil instalasinya. Oke, dia minta allow this, you want to allow this up to make change your device. Oke. Bentar, Mbak Alfi minta tolong di-share screen semua layarnya agar bisa tampil installernya. Iya. Yang warning PIP-nya itu masih versi lama, nggak masalah.
Nah, salah Oke, satunya ya bisa bentar ya. di-upgrade pakai kode yang dikirim Mas Krisdianto. Untuk PIP-nya yang nggak dikenali atau not recognized, nah ini agak repot, ini harus kita set dulu path Python-nya. Dia saat kita install Python, kita harus nge-set environment-nya juga. Itu penting agar kita bisa pakai PIP di CMD. Betul, belum masuk environment-nya. Bentar, tadi saya mau ngomongin yang no such file. Untuk yang no such file berarti dia... Ini ya. Sudah Oke. kelihatan belum? Sudah, silakan di next. Next. Tadi nggak usah semuanya, harus coba back. Oke. Yang mana, Kak? Oke, yang kedua, yang program language, nggak perlu. Biar nggak apa berat-beratin. Nggak bisa diklik. Nah, itu bisa. Ini aja. Yang lain nggak ini? Oh, oke, berarti udah beda sama punya Ini saya. nggak usah ya? Oke, lanjutkan. Oh, itu termasuk itu. Oh, termasuk. Yang lainnya oke. Oke, biarkan apa adanya kayak gitu. Kenapa? Di next saja. Next. Oke, next. Nggak bisa. Oh, berarti udah ada instalan sampai di situ. Coba buka folder C. Oh, oke. Saya close ya ini. Oke. Oke. Dashboard-nya Saya buka C. ya habis ini ya. Nah, itu udah ada sampai PP. Coba dibuka. Oke, udah ada. Coba di Windows dicari sampai B. Pencet Di Windows saya. Ya, cari sampai B. Bentar ya, semua. Kebanyakan nih semuanya saya install. Ditulis sampai P gitu aja. Bentar, ini memang laptopnya begini. Udah saya ketik nih, belum muncul. Coba dipencet huruf B di situ. Nah. Nggak ada kan? Oke, berarti nggak perlu install. Oh gitu, berarti udah bisa dipakai ya? Iya, udah bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, ini memang wajib ada dan memang selalu ada kendala error ya. PIP not recognized. Buat teman-teman yang PIP-nya masih belum recognized, ada dua kemungkinan, antara Python-nya belum diinstal, betul, belum install Python, atau Python path-nya belum di-set environment-nya. Jadi ketika kita install Python, coba dicek dulu. Ada dua kemungkinan soalnya, kalau teman-teman tadi. Pastikan sudah menginstal Python ya. Saya pakai 396 ini. Oke deh, sama aja sih. Antara dua kemungkinan itu solusinya bisa install ulang Python-nya aja gitu. Nanti saya coba download biar bisa nampilin cara installnya. Bentar. Tadi ada error lain yang belum terbahas. Untuk requirement no such. Gini mungkin ya, untuk yang requirement no such. Jadi kamu nggak buka CMD-nya sesuai dengan folder yang di tempat requirements-nya ada. Jadi kan di sini ya requirements-nya. Jadi kita harus buka CMD-nya di sini. Misal kita buka folder lain yang nggak ada requirements-nya, ini misal, terus kita coba-coba tadi install, terus ngakses requirements-nya, ya kan muncul notif tadi error, jadi nggak ada
file requirements di folder atau directory tersebut. Nah, jadi kita harus pastikan CMD-nya itu dibuka di folder tempat requirements-nya berada. Oke. Kita buka Python-nya. Ini tips buat teman-teman yang mau install Python. Kalian install sekarang aja. Custom. Ini udah saya install, jadi ada opsi upgrade. Kita coba custom. Oke, ini udah otomatis. Nah, ini add Python to environment variables. Kita centang ini ya, penting banget ini buat masa depan. Ini yang solve ini yang mana ini? Jadi yang belum solve yang mana aja ini, teman-teman? Jadi waktu install, sebelum install banget ini, kita centang Python to environment variables. Gitu ya. Kita lanjutkan aja. Udah keinstall library-nya, kita udah bisa pakai VS Code-nya. Belum bisa. Kita run ulang ya, atau restart VS Code-nya. Silakan buka dua file, kode IPYNB yang berisi kode-kode SQL dan data SQL untuk kita import datanya. Requirements sudah selesai ya urusannya. Oke. Saya masih nunggu ada yang ngechat. Ini udah nggak ada ya, lanjutkan. Nah, agar kita lebih mudah manage data SQL atau file SQL di VS Code, installah satu ekstensi. Nah, VS Code kan ada fitur ekstensi ya, banyak banget di sini gunanya. Oke. Install ekstensi SQL yang namanya MySQL yang ini. Jadi bisa kita cari aja MySQL. Nah, yang gambarnya ada kayak lumba-lumba. Install aja. Ada tombol install di sini, tetap ditunggu. Kalau butuh di-reload, silakan di-reload. Kalau enggak perlu. Kalau udah terinstall, nanti akan ada dua tab atau bar tambahan di sini. Saya hilangkan yang MySQL karena kita memakai MySQL. Kita cuma pakai yang SQL aja. Jadi misalkan di sini saya delete connection-nya, saya ulang lagi biar sama-sama mulai dari awal. Tampilannya kayak gini ya untuk database SQL-nya. Sampai sini dulu. Silakan dicoba. Sambil mantau chat, kalau ada yang Mbak Fitri, waktu kita 2 jam ya? Iya, betul, Mas. Sampai pukul 12.15. Waktunya singkat ya, Kak. Padahal pengen belajar banyak. Nah, sama. Saya juga pengen belajar bareng-bareng. Sama, makanya kalau mau belajar lebih lanjut, ikut join dong di bootcamp kita. Yang lain. Terus. Oh iya, boleh. Nanti join. Sampai mana ini diam-diam aja ini? Saya lagi mantau chat ini soalnya. Kiranya ada yang terkendala. Kalau yang udah boleh juga ngechat. Udah sampai sini ya. Udah sampai tampilan database yang kosong kayak gini.
Oke, udah ya. Nah, tadi. Kak, saya tadi baru berhasil membuka. Nah, itu gimana itu? Dicentang apa Ya, aja tuh, Kak? betul, saya Ya. lupa ini. Setelah sampai P-nya terbuka, jangan lupa start 2 modul ini, Start ya. Apache sama MySQL. Ya, di start. Oh, start. Apache, MySQL. Satu-satu ya startnya? Iya, nggak bisa bareng-bareng. Oh iya, oke. Oke. Install extension ya, requirements. Dari nunggu teman-teman sampai database, nah tadi ini ya. Oke, satu-satu untuk install extension ini terakhir ya. Bisa dicek rekamannya aja. Setelah 3 file tadi yang saya kirim dijadikan satu folder, nah, pastikan kamu buka foldernya dan tampilannya seperti ini. Jadi tampilan file 3 tadi. Silakan klik address bar di sini di bagian kosong. Oke. Kemudian di paling awal tulis cmd spasi. Kak, selain Apache sama MySQL, terus apa lagi, Kak? Udah, itu aja. Tapi kok ini ada tulisannya stop ya? Tadi udah start, terus stop gitu. Enggak? Nah, itu lognya tulisannya apa di sininya? Kak, Di sininya. oh sama, Kak. Sama status, ya sama running. Sama ya? Sama. Ini kan udah hijau kan? Udah hijau. Oke, berarti udah siap. Lanjut ke VS Code-nya aja. Nah, lanjut kemana ini, Kak? VS Code, buka VS Code-nya. Ya, Scott yang tadi ya, folder yang tadi. Di mana sih? Nggak ngerti. Udah install VS Code atau belum? Yang mana ya, Kak ya? Oh, berarti belum ya. VS Code. Jadi, silakan download VS Code aja. Sama, Scott download itu yang mana? VS Code. Oh iya, download lagi. Oh, coba dicek dulu. Taunya udah keinstall. Kan repot nanti. Oh iya. Cari di Windows VS Code gitu. Mana tadi? Untuk ekstensi ya, ekstensi coba cari MySQL. Udah MySQL. Oh belum keinstall, Kak. Coba install dulu ya. Ya. Untuk Mas Rizwan dan Mbak Fitri, beneran nggak ada ya gambar lumba-lumba di situ? Oh. Bentar, saya coba. Ya, saya mintanya install ekstensi ya. Install ekstensinya. Jadi di ekstensi dicari MySQL. Mbak Indah, untuk ngecek apakah beberapa library atau package di requirement sudah terinstall, jadi tampilannya kayak saya tadi. Dicoba ulang aja cara yang tadi. Jadi kita buka cmd, kemudian tadi install kayak gini, pasti dia, nah tentunya requirement already satisfied, artinya ya udah keinstall gitu, apa yang mau kita install tadi, gitu. Kalau belum keinstall ya bakal muncul semacam progress download kayak biasanya. Oke, terima kasih Mas Zaid. Mas Bangun, sudah install MySQL, terus apa lagi? Oke, MySQL. Maksudnya sampai B ya? Atau yang mana nih sudah install MySQL ini? Extension MySQL. Extension MySQL. Oh iya, kita ngomongin extension tadi. Oke, kita lanjutkan. Habis itu kan bakal muncul sebuah icon ya di sini berbentuk database. Pastikan kamu milih yang database yang bentuknya kayak apa ini? Roti tumpuk ya. Saya masih ngamatin chat room.
PIP-nya nanti bisa di-upgrade setelah ini ya, nggak perlu di-upgrade sekarang, nggak masalah. Karena itu opsional aja. Oke, kalau udah install MySQL extension di VS Code, kita bisa add connection untuk menghubungkan VS Code kita dengan database yang ada di SAMPP atau PHP MyAdmin. Silakan klik icon plus add connection, terus ada muncul tab baru di sini connect. Nah, ada beberapa pengaturan. Beberapa pengaturan yang sebenarnya bisa langsung kita connect aja, tapi bisa kita custom juga, silakan. Karena di sini kita pakai MySQL, kita pilih yang MySQL. Teman-teman yang pakai jenis database lain, silakan disesuaikan. Bisa juga. Mau tanya ya, Kak? Silakan. Ya, serumit ini ya untuk menggunakan apa database atau SQL gitu ya. Karena saya pernah ikut pelatihan, itu langsung dari Google, Kak. Semacam Google Data Studio ya mungkin ya. Mirip-mirip gitu. Kalau untuk visualisasi kan lebih mudah Google Data Studio. Terus Kak, saya pernah ikut yang untuk SQL ini, ada SQL yang langsung nyambung ke Google, Kak. Jadi saya nggak perlu install apapun. Itu tipenya apa berbeda dengan yang ini ya? Atau gimana nih? Saya aplikasi SQL untuk online ya, terutama pada environment-nya Google. Iya. Google punya yang namanya BigQuery kan ya, suatu database. Oh iya ya, BigQuery. Nah, nanti boleh diaplikasikan. Tentu ini kita untuk keperluan belajar, kita mungkin tidak perlu pakai layanan Google kayak gitu, karena itu berbahaya ya. Kecuali mungkin kita juga bisa ngakalin dengan akun gratisan, nggak masalah. Saya juga nggak terlalu banyak pakai environment itu. Memang fleksibel. Kita dengan mudah bisa menyimpan data yang besar, kita dengan mudah bisa mensinkronkan data dengan layanan Google lain, misal tadi yang dimaksud Google Data Studio untuk kita buat visualisasi dengan mudah dari data yang didapat dari BigQuery itu bisa, memang sangat mudah. Nah, ini cara saya mungkin agak rumit ya. Saya lihatnya dari sudut pandang saya sih ya. Oke, tapi nggak masalah. Pelan-pelan aja. Kita masih punya setengah jam lagi ya. Ya, nggak apa-apa Mas, lanjutin aja. Oke, Nggak siap. apa-apa Mas, kita jadi belajar tools baru. Oke. Iya, jadi tertarik nih ikut yang seperti ini lagi. Oke, kapan kita adain lagi ya? Nanti request sama Mbak Fitri aja. Iya. Tiap minggu nggak apa-apa, Mas. Aduh, nih bicaranya susah ini buat materi ini aja baru saya selesai. Ya. Tadi Maaf mau tanya, ini apa ada itunya ya? Lesnya gitu, semacam kayak pelatihan yang benar-benar fokus di beberapa orang. Ada ya? Ada dong pasti. Ada. Oh, oke. Nanti saya tolong infonya ya. Oke, Kak. Oke, Mas Quraish, siap. Kita connect ke MySQL ya kita karena makainya SAMPP tadi saya contohkan. Jadi kita gunakan MySQL. Di sini saya bisa langsung connect ya, nggak perlu kita custom apa-apa lagi. Nah, setelah kita connect, database yang ada di MySQL atau database SAMPP kita akan langsung muncul di sini. Nah, gitu. Ini biarkan tampil seperti ini, kita bisa tutup tab connect-nya, kemudian kita buka ke data.sql buat mengimport data kita atau buat database kita. Oke, gitu. Sudah sampai sini. Ini saya dapat dari GitHub, ini referensinya nanti bisa dicek. Nah, ini ada beberapa sedikit ya pengenalan tentang cara buat database, tabel, dan cara ngisinya. Kita create database, namanya terserah nanti, ini saya set defaultnya latihan, karena saya udah punya latihan di sini, udah saya run, jadi nggak perlu kita run.
saya contohkan sebelum kita run, kita bahas sedikit lah. Kita create database-nya terlebih dahulu. Jika udah ada, maksudnya jika nggak ada, if not exist. Jika nggak ada database latihan, kita create. Nah, jika udah ada, kita nggak perlu create. Atau paling amannya kalian ubah aja nih namanya. Terserah kalian. Yang pasti nggak ada di sini ya. Karena di sini udah ada daftar database yang ada di sampai P-nya kalian. Jadi harusnya nggak bakal error. Kayak gitu. Saya mau tanya, Oke, silakan. kenapa muncul not active database connection found? Oke, berarti belum ini ya. Di sampai P-nya kita aktifkan dulu modul Sudah. Sudah semua. Semua ya. Oke, sudah di start. Kemudian mungkin dari sininya kita connect pakai SQL. Kemudian portnya di sini kita samakan dengan yang ada di sini 3306. Kalau Oke, Kak. kalian mungkin nggak tahu angkanya berapa ya. Dicoba dulu. Nah, ini disesuaikan. Username dan password itu memang default-nya setelah diinstal itu root dan kosong di sini. Karena saya pakai mentahan, jadi langsung bisa saya connect di sini. Sudah Mas, tapi masih keluar not active database connection. Not active database connection. Nah, ini coba saya belum dapat kasusnya nih. Boleh di share screen salah satunya biar bisa coba lihat langsung. Belum diizinkan share screen. Oke, minta tolong Mbak Fitri atau Mbak. Teman-teman yang udah tampil di sini setelah di-connect, Bentar ya. akan buka file data.sql. Untuk nge-run semuanya, bisa diklik kanan lalu run all SQL. Oh, ini sudah. Sama-sama. Saya juga punya kasus yang sama di sini. Oh ya. No active database connection. Oke, kita coba cek. Kayaknya apa ya kemarin ya? Coba simulasiin dulu ya. Soalnya belum pernah ketemu juga kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Oke, udah ke start. Saya coba restart juga. Maaf, tadi yang mau set screen jadi nggak ya? Oh, kayaknya nggak jadi, Mbak. Soalnya saya udah nemu kasus yang sama. Jadi Kak David mau set. Mbak, jadi itu Kak Yusuf sudah menemukan. Oke. Mas. coba connect lagi. Close, delete, yes. Pilihan, kita coba connect, akses, kita coba run all. Oke, tulisannya extension. Bentar. MySQL. Udah.
Muncul lagi. Not active database connection. Ini kalau nggak bisa, saya coba pakai di Beaver aja. Oke. Oke, masih nggak bisa. Iya, cuma tadi pagi doang bisa. Sekarang udah nggak bisa. Oke. Zahid akses di terminal ya. Ini karena kita ngomongin apa, enak dibaca atau enggak ya, saya mungkin ngasih effort sedikit lagi buat dia bisa enak gitu. Nah, ini saya tampilin aja ya. Mungkin nggak ada hasilnya sih ini. Enggak. Untuk sekarang mungkin nggak bisa apa modding langsung. Mungkin masih ada, nanti kita pakai media online buat bisa. Ini Mbak Fitri nanti minta tolong masukin grup aja ya. Ini pesan saya ke Mas Faris juga. Oke, Nah, Kak. kayak gini kadang kan ini bisa jadi semacam utang ya buat teman-teman biar bisa nyoba nanti. Ya, tadi pagi jam 9 terakhir masih bisa. Gitu. Oke. Nah, ini saya tampilkan. Iya. Nah, contoh tadi ya. Untuk tipe data ada beberapa, misalnya ada string. Nah, untuk datetime tadi memang kita batasin dengan petik satu. Tapi ketika dia nggak ada kayak gini, nah ya unsur time atau datetime, maka dia akan tetap dianggap sebagai string biasa kayak gitu. Kemudian ada numerik, ada angka, ini tadi desimal, tidak perlu pakai 0 juga bisa. Nanti akan otomatis di convert sebagai desimal dengan 0 di depannya. Kemudian ada ini tadi saya contohkan pakai 0 yang banyak ya. Kalau dikit mungkin kita bisa langsung tulis aja. Nah, kayaknya nggak bisa ke sini. Nggak connect ke SQL. Hmm. Oke.
Kemudian ada boolean false. Nah, di sini di-convert sebagai angka 0 ya. Begitu juga dengan true, nanti juga akan di-convert sebagai angka 1 di SQL. Kemudian date, time, dan timestamp. Coba dilihat videonya. Date di sini, kalau kita tulis seperti ini format default ya, jadi tahun, bulan, dan tanggal. Ada sebanyak 8 angka, maka akan otomatis dikonvert seperti ini. Berbeda kalau kita tulis dengan 6 angka. Nah, kalau di sini pakai date, nanti bakal kayak gimana hasilnya? Nah, saya nggak bisa nyoba ini. Jadi, nggak bisa. Oke, lanjutkan. Kemudian ada tipe data null, ini nggak saya tuliskan tadi, tapi ada. Kalau di SQL itu dianggap sebagai non. Kemudian kita juga kadang ada data dengan isiannya kosong kayak gini, sebenarnya itu string kosong ya, string kosong. Jadi kelihatan kosong, tapi dia nggak nol, tapi memang ada isinya, tapi kosong, string kosong kayak gini. Kemudian di sini ada operator, penggunaan operator, sekaligus dengan logic ya. Ketika 3 lebih dari 2, betul ya, true. Kemudian kita logic dengan n, 3 kurang dari 2, false. Jadi true and false, maka akan dikembalikan false atau 0 di sini. Sama seperti ini. Penggunaan n juga bisa digantikan dengan double double simbol n, dan or juga double simbol garis lurus kayak gini. Nah, ini penggunaan in. Ini bacanya baca manusia kayak gini. Apakah 3 itu ada dalam kumpulan angka ini? Ada kan ya? Jadi kita kembalikan sebagai true di sini. Betul, angka 1. Nah, kemudian apakah 3 ada di sini? Nggak ada. Kembalikan dengan sebagai false. Nah, untuk between sama bacanya. Apakah 3 ada di antara 1 dan 5? Ada ya. Dan kembalikan sebagai true. Nah, sedikit tentang matching. Ada like dan regex. Ini regex menarik. Nanti boleh request ke Mbak Fitri atau teman-teman data Bangla untuk diadakan webinar khusus regex. Ini pengen ngajarin juga ini, seru ini soalnya regex. Tentang gimana cara kita menarik data dari website. Mungkin ada yang sudah familiar dengan yang namanya scraping dan lain-lain. Nah, dengan merapikan data, kayak gimana agar bisa lebih rapi. Nah, data engineer banget lah. Nah, sini kita bahas untuk like, ada 2 operator di sini. Tanda persen, simbol persen, dan simbol underscore. Untuk persen, itu dia akan mencocokkan seterusnya, sebelum atau setelahnya, itu banyak kata lah. Misalnya kayak gini. Di string data Bangalore, like data persen. Jadi kita cari apakah di data Bangalore, string data Bangalore ini ada kata yang diawali dengan data dan seterusnya terserah. Yang pasti yang dicocokkan itu yang pertamanya data kayak gitu. Nah, sini ada yang pertama data dan seterusnya kita nggak peduli. Jadi kita anggap sebagai true dan ketemu lah istilahnya. Ada gitu. Kemudian untuk contoh kedua ini, kalau kayak gini berarti di awal itu terserah dan terakhirnya itu data. Karena di sini setelahnya data ini ternyata ada kata lagi, jadi bukan berarti data itu di posisi terakhir, jadi masih ada string setelah data ini, jadi kita anggap dia false. Oke. Nah, berbeda dengan persen, tanda underscore itu mencocokkan hanya 1 huruf entitas saja.
Kalau di sini kita anggap underscore-nya 1, kemudian ada kata ata, jadi underscore ini bisa berisi apa aja. Misalkan di sini ada kata data. Kita isi D ini dengan huruf apa aja, dia nggak peduli. Yang pasti dia hanya mencocokkan satu kata ini, kemudian ada kata ata. Nah, di atanya ini harus ada, kemudian sebelum ata itu harus ada satu entitas, satu doang, dan setelah ata itu entah apapun entitasnya terserah. Nah, jadi string ini memenuhi kondisi ini. Nah, untuk kondisi yang ini nggak memenuhi kenapa? Karena sebelum ata itu diharapkan ada dua entitas, kedua huruf di sini. Karena di sini kita pakai dua underscore. Jadi yang dicocokkan adalah dua entitas. Sedangkan di sini ata itu sebelumnya cuma ada satu entitas saja. Jadi enggak memenuhi. Nah, untuk regex, jadi sederhana aja. Regex seperti ini itu mencocokkan satu kata ya. Sama seperti atas ini. Kalau dia itu semuanya banyak variasi. Kalau di sini kita batasin huruf D sampai H aja. Apakah sebelum ata ini ada huruf D sampai H? Gitu. Kemudian setelah ata ini ada titik dan plus. Titik plus itu apa? Gampangnya sama seperti persen di atas ini. Kayak ya semua aja terserah. Nggak dibatasin apa aja. Jadi apa aja setelah ata. Gitu. Kemudian kalau kita gunakan I di sini kan nggak ada D sama D sampai H ya. D, E, F, G, H. I kan setelah H. Jadi nggak akan terpenuhi di sini. Salah. Banyak banget implementasi regex. Nah, untuk string ada fungsi khusus masuk concat, itu berarti untuk menggabungkan dua string, atau concat di dalamnya ada angka, atau bukan string lah. Dia akan otomatis di-convert menjadi string kalau di SQL. Jadi 2 hari ini sebuah string ya, satu string. Nggak gabungan angka sama string, nggak bisa. Dia kalau pakai concat akan jadi string semuanya. Kemudian substring index. Nah, ini kalau di Python bisa disimbolkan sebagai split kalau ada yang ingat ya. Nanti boleh dicari. Kalau split kita bisa mendefinisikan ininya pembatasnya. Di sini kita punya string use of arrays misalkan, kemudian kita ingin membaginya berdasarkan spasi ya. Jadi akan terdapat dua entitas sendiri, use of dan arrays. Kemudian kita akses indeksnya. Ketika kita akses indeksnya 1, maka akan dikembalikan nama Yusuf ya di sini. Nah, berbeda dengan Python, ini agak mungkin membingungkan ya indeks-indeks di sini. Indeks 1 itu Yusuf, 2 itu semuanya. Semuanya. Jadi min 1 baru yang paling belakang. Agak membingungkan, mungkin bisa dipelajari lagi. Left dan right. Left dan right itu akan mengakses 3 entitas, 3 huruf pertama dari arah yang ditentukan. Kalau left berarti dari kiri, right berarti dari kanan. Nah, hasilnya di sini use dan suf. 3 dari kiri, 3 dari kanan. Power, power berarti pangkat ya. Kemudian SQRT square root atau akar pangkat 2. Date time, kita punya fungsi day atau hari. Nah, now itu akan mengembalikan nilai di hari ini. Jadi hari ini itu tanggal berapa, diambil D-nya aja, maka dapat 22. Kalau month berarti bulannya, year tahunnya. That diff itu mengembalikan selisih ya. Jadi perbedaan tanggal antara now ini saya set tanggal 10 bulan Juli. Jadi 43 hari yang lalu. Itu tanggal ini. Kalau add date, kita menambahkan tanggal dengan
kustomisasi seperti ini. Interval 2 mon berarti 2 bulan ke depan itu tanggal berapa. Gitu. Kita juga bisa melakukan tumpuk-tumpuk ya. Jadi add date, dalam add date setelah kita tambahkan 2 bulan, kita kurangi 2 bulan. Nah, nggak guna ini, sama aja. Nah, ini sebenarnya ada study case ini, study case. Nanti bisa dicek aja di GitHub-nya tadi. Web Dev Simplified. Ini sebenarnya yang paling penting ini. Jadi, kayak gimana sih study case SQL buat data analytics itu kayak gimana? Ini saya contohkan sebagian aja. Ketika kita punya data apapun deh, nanti ada challenge juga. Ketika kita punya data, kita ingin analisis, kita pakai SQL. Nah, 3 hal itu. Data yang ada, kita coba cari masalahnya. Ketika kita punya masalah atau pertanyaan lah, sama. Punya masalah atau pertanyaan. Jadi suatu pertanyaan, misal, apa sih nama-nama band yang ada? Ini datanya simpel aja. Dia ada nama-nama band, album, dan song. Nah, apa aja sih nama-nama band yang ada di situ? Nah, kemudian kita coba implementasikan atau jawab pertanyaan tadi dengan SQL. Dan dapatlah jawabannya. Nah, sesimpel itu. Kita buat pertanyaan atau masalah dengan data yang ada, kita jawab sendiri dengan kode SQL. Nah, selain ini bisa mengasah kemampuan kita di SQL, tentu ini juga bisa buat portfolio. Nah, ini contoh-contoh lainnya. Ini yang ingin saya bahas sih tadi. Mungkin agak cepat, nanti bisa di-explore manual sendiri ya. Nah, mungkin sampai situ untuk ngoding barengnya. Ini saya juga pengen ngajak ngoding lagi, tapi nggak di lokal. Ini ada beberapa website atau situs yang bisa kalian coba buat ngasah SQL. HackerRank ini yang paling mantap. Banyak uji logika, gimana cara kalian pakai SQL ini buat mencapai masalah apa yang dia sediakan ya. Karena masalahnya aneh-aneh dia tuh. Ya, Wetrisco ini masih campur antara praktek sama materi, silakan dicoba. Nah, tes DOM ini juga sama HackerRank, nyediain sertifikat juga. SQL Zoo, nah ini saya pengen coba SQL Zoo. Nah ini coba nyontoin ya. Ini agak seru tapi ya untuk pemula lah ya. Ini saya coba di select basic. Ini tutorial berbasis kuis. Belajar berbasis kuis. Jadi kita di sini punya contoh yang menggunakan sintaks where untuk menunjukkan populasi di Prancis. Ini catatan aja. Kalau kita ingin menggunakan string, pakailah single quotes. Nah, sekarang kita disuruh nih, modify atau ubahlah kode ini sehingga dia dapat menampilkan populasi dari Jerman. Gitu. Misalkan ini sekitaran ya. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, ternyata dia salah. Kita coba melakukan apa yang dia minta. Kita coba submit. Nah, benar. Kayak gitu yang dia minta. Sambil kita membiasakan nulis SQL, setidaknya terbiasa lah. Gitu. Nah, contoh yang lain misal, kita punya contoh kayak gini, langsung kita coba ke sini. Show name and the population. Berarti tampilkanlah nama dan populasi. Di-select nama dan populasi. Untuk negara Swedia, Norwegia, dan Denmark. Nah, di sini kita pakai where, di mana namanya itu ada dalam list atau daftar nama-nama negara ini. Kita tinggal ubah aja di sini. Jadi, istilahnya kita punya semacam study case dan bisa membiasakan kalau study case gini itu jawabnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Study case kayak gini itu cukup jawab kayak gini. Jadi, kita lebih cepat buat merespon suatu masalah dengan SQL. Dan seterusnya. Udah selesai.
Kayak gitu, kuis Q&A. Oke, materi nanti silakan bakal di-share di grup ya Mbak Fitri ya. Kak, Ya. Kak, maaf Kak, boleh lihat study case yang tadi? Yang mana? Yang ini? Ya, yang kaitannya sama tabel ya di atas ya, paling atas ya. Ada tabelnya nggak? Di atas ya, disediakan tabelnya agar kita bisa paham. Berarti 3 soal tadi itu berdasarkan adanya data gitu ya Kak ya maksudnya? Betul. Oke, terus permasalahannya apa gitu. Oke, Iya, makasih Kak. sama-sama. Nah, ini yang saya nggak punya materinya nih, SQL sama SQL ini. Untuk sekarang sekedar tahu SQL dulu aja, karena SQL itu pengembangan yang saya juga belum pernah pakai. Saya coba cari gambarnya aja, biar lebih jelas daripada, oh ini. Tadi bagus. Nah, nah, beda sama SQL. Dan sekarang perusahaan juga banyak yang pakai NoSQL. SQL itu benar-benar struktur tabelnya. Beda sama NoSQL. Ini yang nggak bisa saya jelasin. Ini struktur ini kayak gimana. Kemudian yang mana ya? Yang bisa dijelaskan. Kurang bisa dijelaskan juga. Makanya kan bedain SQL sama NoSQL itu agak abstrak ya. Nah, coba cari bisa dijelaskan. Pembahasan bentar ya. Halo Kak, mungkin sambil nunggu aku mau ingetin lagi untuk teman-teman semua, sebentar ya. Teman-teman, di akhir sesi nanti akan ada hadiah 300.000 untuk 4 orang pemenang. Caranya adalah teman-teman memfoto atau men-screenshot diri kalian sedang mengikuti webinar kami, upload di Instastory, lalu tag ke Instagram @data_bangalor, tag IG aku juga @fitrisetiati, karena akan aku repost dan akan aku pilih di akhir sesi acara. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa dilanjut Kak, maaf. Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, masalah SQL ya? Ini Ya. sama dengan pertanyaannya di chat tadi. Masalah bedain SQL-an. Oh, ini beda nih. Di sini PostgreSQL sama SQL Server. Ini lebih ke tools ya. Oke. Ini Anonymous. Kurang bisa jelasin saya terkait perbedaan SQL sama NoSQL. Kayak gimana jelasnya, kayak gimana perbedaan realnya kayak gimana. Soalnya belum pernah pakai juga NoSQL gimana. Buat gambar-gambar di Google ini
saya rasa bisa jelasin dengan mudah sih. Saya lebih suka nyari gambar-gambar kayak gini. Nah, kayak gini yang tadi dimaksud structured sama unstructured, semi unstructured. Kadang berbentuk grafik juga dan lain-lain. Kemudian masalah SQL, toolsnya, PostgreSQL, SQL Server, MySQL itu kan perbedaan pembuatnya. MySQL itu dari Oracle, PostgreSQL dari siapa? SQL Server Microsoft itu kan mempertimbangkan kebutuhan si perusahaan ya. Kayak apa namanya? Sebenarnya bisa aja suatu perusahaan pakai tools SQL yang sama, tapi bakal banyak penyesuaian. Kayak MySQL yang dibuat Oracle, kadang jauh berbeda sistem yang dipakai di Microsoft misal. Jadi kemungkinan Microsoft ini buat SQL sendiri dengan penyesuaian yang bisa lebih mudah untuk diimplementasikan di sistemnya. Kayak gitu. Untuk or dan and, kapan kita pakai? Ini masalah logik tentang misal kita punya kasus. Ini masalah logik itu sih apa namanya? Apa ya, tabel logika. Tabel kebenaran logika. Gitu. Jadi ini tentatif tentang apa yang mau kita ambil ya. Ketika data kita ingin memfilter misal contohnya gampang apa ya? Berapa banyak sih mahasiswa perempuan kayak gitu? Berapa banyak mahasiswa perempuan? Itu filter pertama ya. Mahasiswa perempuan. Kemudian dan tinggal di Jakarta. Nah, dua hal itu. Ketika kita pakai mahasiswa perempuan dan tinggal di Jakarta, tentu hasilnya bakal lebih sedikit daripada mahasiswa perempuan atau di Jakarta. Untuk dan ini sepertinya lebih banyak dipakai ya. Karena untuk or sendiri itu kapan makanya ya? Gitu. Sum dan average. Sum itu untuk menghitung jumlah dan average untuk menghitung min. Itu fungsi-fungsi agregat yang ada di SQL. Ada banyak lagi, ada min, max, minimum, maksimum. Kemudian ini tadi sudah terjawab ya. Ini sudah. Untuk union dan join ini SQL intermediate yang lebih jauh lagi. Untuk union dia itu menggabungkan baris ya. Kalau join menggabungkan kolom. Jadi kita punya tabel misalkan barisnya 5, kemudian tabel lain barisnya 5 juga. Ketika kita union maka akan jadi satu tabel itu barisnya ada 10 gitu. Nah, pastinya kolomnya sama kolomnya harus benar-benar sama ya kalau kita mau union tuh. Kalau join kita menggabungkan kolom. Jadi ketika kita joinkan tabel 1 dengan 4 kolom dengan 1 key, kemudian ada tabel kedua dengan 4 kolom aja dengan 1 key juga, maka akan dihasilkan tabel baru dengan berapa kolom. Key-nya yang pasti kan digabung, sehingga akan jadi 4 tambah 4 kurang 1, ada 7 kolom. Gitu. 1155.
Kayaknya lebih gampang. Saya tipenya tipe apa namanya, kudu nyari dulu kalau mau jawab. Soalnya kadang ada yang apa, perlu mengklarifikasi apakah benar kok saya ini. Nah, jadi nanti bisa kita ngobrol di grup aja. Kalau dimasukkan ya. Ini udah gak ada lagi ya. Terakhir saya punya challenge. Jadi kalau biasanya teman-teman habis ngikut webinar udah terima selesai aja. Nah, itu saya nggak suka kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri habis ikut webinar itu kadang suka apa namanya, coba lagi apa materi di webinar tersebut dengan materi saya sendiri atau ya cara saya sendiri lah. Jadi kita bisa review, kita pakai ilmunya. Nah, yang paling penting di sini kita bisa bikin portofolio kita sendiri gitu. Dan untuk teman-teman yang mau bikin semacam apa namanya, analisis sederhana dengan kasus kalian sendiri, data kalian sendiri atau data yang tadi sudah saya kasih, kemudian kalian bikin semacam pertanyaan dan jawaban yang saya contohkan di VS Code tadi. Jadi kita buat pertanyaan sambil melatih skill data analis kita di seberapa pintar, seberapa kritis kita menanggapi menganalisis sebuah data, masalah yang ada, kemudian kita jawab, kita ambil data yang tepat. Nah, itu yang paling menarik. Silakan nanti di-share LinkedIn, selain nanti mungkin bisa buat portofolio jelas, misal dibuat Medium atau ditaruh di GitHub, share di LinkedIn aja dengan akun kalian sendiri, silakan tag saya. Saya tadi udah share LinkedIn-nya ya, username-nya MyAris. Kemudian jangan lupa tag data Bangalore juga. Barusan dibuat tadi pagi saya minta. Sekalian follow juga. Nanti ya mungkin masalah rewards ini nggak seberapa. Tapi yang penting kalian bisa mulai dulu daripada nggak mulai-mulai kan. Lebih baik mulai dan apa namanya, nanti kalau apa namanya yang kira-kira kan terbaik sih, yang benar-benar niat. Terbaik gak niat, enggak enak. 50.000 itu banyak enggak ya? Enggak seberapa sih, nanti saya diskusikan lagi. Share di LinkedIn ya, kalau teman-teman yang belum pernah main-main LinkedIn, kayak gini misal, saya contohkan, saya punya portofolio atau di apa namanya, GitHub misal, saya kopas repositorinya, kemudian saya share artikel, misal judulnya analisis sederhana, simple analytics, itu aja, oke gimana, kemudian dikasih keterangan saya telah mengikuti apa namanya, webinar yang diadakan oleh Data Bangalore. Dan udah dibuatkan ini Data Bangalore yang diisi oleh misal, saya nggak bisa teks saya sendiri, bisa deh. Kemudian linknya di paling bawah dan semacamnya. Nanti kalau udah di tag nanti bakal udah notif saya dan bisa ngecek. Gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua, di rumah sehat, keluarga sehat. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, teman-teman. Siap.
Oke, kita lanjut ya. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau kita istirahat dulu nih? Gimana? Ayo dijawab dong. Istirahat, Kak. Nanti lanjut lagi ya, Kak? Iya, lanjut lagi di sesi kedua jam 1. Bareng Mas Raka bahas NLP, nah, lebih seru lagi. Ya. Wow. Gimana? Batas waktu untuk challenge-nya sampai kapan ya, Mas? Oh iya, betul. Ya minggu depan aja deh. Saya pengen hari Senin besok, tapi ya kasihan. Takutnya nanti banyak yang mau review dulu. Ini juga rekamannya bakal tampil di YouTube kan, Kak ya? Iya, benar, Mas. Oke, nanti silakan dicek. Buat utang saya nanti ya bakal saya coba lunasin di grup. Nanti kan dimasukkan ya. Iya, Gitu. baik, Mas. Mungkin sampai hari Rabu, kelamaan nggak ya, Mas? Enggak kayaknya. Oke, berarti challenge yang diberikan oleh Mas Yusuf, deadline-nya sampai tanggal 25 Agustus ya, teman-teman. Betul. Nanti pengumumannya bakal saya share di LinkedIn saya, di postingan saya. Gimana ya formatnya nanti? Nanti bakal saya tag semua deh yang ngirimin. Nanti mungkin aku share juga di Instagram data Bang Alor, Mas. Boleh. Oke. Halo Kak, mau nanya Kak. Ya. Oke, pertanyaan. Untuk nanti webinar selanjutnya ada tools gak atau yang harus diinstal gitu? Ini webinar selanjutnya apa ini? Berarti Mas Raka nanti ya, kurang tahu juga. Instagram. Sebenarnya kalau untuk install aplikasi dan lain-lain yang dibutuhkan saat sedang webinar berlangsung itu udah diinformasikan di grup sebelumnya. Kayaknya saya doang yang kebanyakan apa install ya. Enggak Yang kok, lain Mas. cuma materi kayak gitu. Ya, ini cara baru buat saya sih. Oke, terima kasih teman-teman semua udah menghadiri sesi 1 kita hari ini. Kita istirahat dulu mungkin ya, karena kita akan lanjut di sesi 2 jam 1 siang nanti. Terima kasih Mas Yusuf atas waktunya, atas Terima ilmu. kasih kembali. Terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa isi link absen yang ada di kolom chat ya. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.